Saudara Badan Legislasi DPR menyetujui revisi Undang-Undang Kementerian Negara menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Salah satu yang disepakati balik DPR adalah menghapus aturan terkait pembatasan jumlah 34 kementerian. Dalam draft aturan yang disepakati semua fraksi di Badan Legislasi DPR, jumlah kementerian diserahkan pada Presiden. Ketua Balik DPR Supratman Andi Aktas menegaskan RUU Kementerian Negara fokus pada berjalannya pemerintahan yang efektif dan efisien. Terkait dengan angka menyangkut soal jumlah kementerian maupun nomenklatur kementeriannya. Sehingga nanti kita berharap bahwa efektivitas pemerintahan itu bisa berjalan dan itu dipikirkan sesuai dengan visi misi presiden, khususnya presiden terpilih ataupun siapapun presidennya, prinsipnya seperti itu. Dan karena itu sekali lagi ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita. Saudara anggota Balik DPR RI dari fraksi PDIP memberi catatan terkait efektivitas kementerian. Menurut Sturman, alasan efektivitas pemerintah dalam mengatur jumlah menteri seharusnya disertai efisiensi. Mungkin kita harus belajar dulu ke belakang, Pak, bahwa selama ini ada perubahan-perubahan kementerian, lembaga atau badan itu karena bukan sebagai efektivitas, Pak, tapi efisiensi. Jadi efisiensi ini perlu diperhatikan juga, Pak. Nggak bisa cuma efektivitas. Memang untuk membunuh seekor nyamuk pakai bom itu efektif, Pak. Tapi nggak efisien. Itu loh. Jadi harus, dan dalam pasal penjelasan juga kita jelaskan kayak mana yang namanya efisien, kayak mana yang efektif itu. Kalau tidak nanti orang sesuai dengan nalarnya masing-masing. Ini harus diperhatikan. Dan kalau seandainya mungkin DPR juga dimintakan pendapatnya. Penambahan, kalau nomenklatur apa, penambahan kementerian lembaga badan ini. Karena terkaitan juga dengan mitra kerjanya DPR. Itu yang kita masukkan tadi di dalam pemantauan dan peninjauan. Nah kalau kita hanya mengatakan efektivitas, wah berat apa? Sementara kita nggak mampu membiayai mereka semua. Kenapa kepala daerah meminta pengembangan daerah nggak bisa? Karena memang efisiensi, bukan efektivitas. Nah ini perlu diperhatikan juga pimpinan, sehingga nanti kalau memang mungkin kita masukkan juga dia di dalam pasal penjelasan. Saudara anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PKS Ansori Siregar mengkritik penghapusan jumlah 34 kementerian. Menurut Ansori, landasan penentuan 34 adalah titik tengah dari sejumlah persoalan kebangsaan. Saya berpikir juga dan memang pernah baca kenapa jumlahnya 34 gitu. Daripada waktu itu ada yang menginginkan 25 sampai 30, ada yang menginginkan 40 sampai 45. Sehingga terjadilah di tengah ke 34. Apa alasan-alasannya? Kemiskinan kita belum teratasi. Pengangguran kita belum juga teratasi dalam 10 tahun ini gitu. Memang sih di kita ini terserah dia mau menambah mau ngurang. Kalau saya bisa udah mestikan dia nambah. Udah pastikan dia nambah. Kenapa kita roba-roba ini gitu? Kalau saya udah pastikan dia nambah gitu. Jadi apa namanya, biarin aja sekarang gitu ya. Itu tadi yang saya bilang gitu Bang. Kemiskinan, pendidikan, kesehatan masih bermasalah. Ada 3 poin dalam revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang merupakan inisiatif DPR. Pertama, terkait penghapusan pasal 10 yang mengatur ihwal Presiden dapat mengangkat menteri dan wakil menteri dengan karenanya ada beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Selanjutnya revisi pasal 15 yang awalnya mengatur jumlah kementerian sebanyak 34. Dalam norma baru yang dimasukkan, Presiden dapat menetapkan jumlah kementerian dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Terakhir, penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang di ketentuan penutup.